Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali iNews siang hari ini dari Jakarta. Pemirsa, diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Sebuah rumah kontrakan di Kota Bambu, Utara Palmerah, Jakarta Barat digerebek polisi. Dari lokasi, polisi mengamankan 4 orang pengguna dan barang bukti, sejumlah paket sabu dan juga alat isap. Sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat digerebek petugas dari Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Di lokasi target penggerebekan, polisi terpaksa membongkar pintu rumah menggunakan linggis. Penggeledahan pun dilakukan di setiap sudut ruangan dan mendapati sejumlah paket sabu yang disimpan di berbagai tempat. Salah satu paket sabu ditemukan di dalam lemari pendingin. Selain menyita barang bukti sabu, 4 orang yang diduga pengguna turut diamankan. Alhamdulillah kita sudah mengamankan 4 orang yang diduga pengguna. Kemudian juga kita sudah mengamankan beberapa barang bukti ya. Ada beberapa paket sabu, ada 3 paket sabu. Kemudian juga kita ada bong, korek, klip-klipan, sama yang satu lagi yang lebih unik lagi ada CCTV ya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 4 orang terduga pengguna beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Palmerah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi di mana di Palembang, Sumatera Selatan ini penggerebekan dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang di sebuah gudang penangkapan benur lobster di kawasan Sukarame, Palembang. Puluhan pegawai dan 93.000 benih lobster diamankan petugas. Sebuah gudang yang dijadikan tempat budidaya lobster di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Sukarame, Palembang digerebek Satreskrim Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Di lokasi, polisi mendapati puluhan pekerja dan 93.000 benur lobster yang akan dikirim oleh pemiliknya. Ribuan benih benur lobster disimpan di dalam kolam yang telah didesain sedemikian rupa berikut tempat penyimpanan. Untuk biar hidup, sehingga besok pada saat pelaksanaan kita kembalikan ke habitatnya, ke laut. Oleh petugas, puluhan pekerja dan ribuan benur lobster diamankan petugas. Seluruh barang bukti kini disita oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, karena permasalahan utang piutang, pedagang cabai dan sawi berduel di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Pedagang sawi tewas di tempat akibat ditusuk senjata tajam oleh pedagang cabai. Video yang viral di media sosial mengabadikan seorang pria terkapar akibat luka tusuk senjata tajam. Sejumlah pedagang pasar berupaya menolong korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong lantaran banyak mengeluarkan darah. Peristiwa penusukan terjadi pada tanggal 3 Juli yang lalu di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Korban tewas merupakan pedagang sawi, sedangkan pelaku penusukan merupakan pedagang cabai. Diketahui duel maut dipicu dari masalah utang piutang. Pasca kejadian, pelaku langsung melarikan diri. Untuk perkara tersebut masih kita laksanakan lidik. Sekarang tahapnya sudah naik sidik, jadi untuk pelaku masih kita buru. Motifnya apa sih, Pak? Motifnya untuk saat ini kita ketahui dari lapangan maupun keterangan saksi-saksi masalah hutang piutang. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang buron. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Polisi menangkap sepasang kekasih yang hendak menguburkan bayi hasil hubungan gelap mereka di tempat pemakaman umum. Dari hasil pemeriksaan, sang wanita melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi.
Dengan didampingi petugas, pasangan kekasih DA dan LA membawa jasad bayi mereka ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap setelah berupaya menguburkan jasad bayi yang baru saja dilahirkannya di tempat pemakaman umum. Lantaran tidak memiliki dokumen prosedur untuk memakamkan, petugas pemakaman yang merasa curiga melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian. Usai menangkap kedua sejoli, polisi pun langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP di kamar mandi rusun yang dijadikan lokasi persalinan. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, diketahui jika DA yang mahasiswi ini melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi rusun di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Namun tak berselang lama, bayi yang dilahirkan akhirnya meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, DA dan LA sengaja tidak melakukan persalinan di rumah sakit untuk menutupi kabar kehamilannya dari keluarga. Dari hasil olah TKP mengamankan apa aja nih? Kami mengamankan gunting yang diduga untuk melakukan pemotongan ari-ari dan baju pada saat persalinan di kamar mandi rumahnya. Pasangan kekasih ini masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah hilang selama 1 bulan lebih, 2 penambang ditemukan tewas di dalam sumur minyak ilegal di Muara Enim, Sumatera Selatan. Istri salah seorang korban histeris saat jenazah suaminya dievakuasi tim gabungan. Sarnita, istri korban Mas'ud, yang datang bersama keluarganya berteriak histeris saat melihat petugas membawa kantong mayat berisi jenazah sang suami. Perempuan yang tengah hamil 6 bulan ini menangis dan nyaris pingsan. Tidak hanya Sarnita, anak perempuan korban yang melihat ibunya pingsan juga ikut menangis. Keluarga pun langsung membopong Sarnita menjauhi sumur minyak. Korban Mas'ud dinyatakan hilang dan diduga jatuh ke dalam sumur galian minyak ilegal di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim pada 21 Mei lalu. Pihak keluarga pun lega, jenazah korban yang hilang selama 44 hari ini akhirnya ditemukan. Pokoknya kami keluarga merasa lega dan puas. Pokoknya biar senang rasa hati pokoknya. Ini nih bisa dikuburkan dengan layak. Tidak sia-sia upaya kamu? Ya, usaha kami tidak sia-sia. Pokoknya intinya terima kasih lah, terima kasih banyak untuk yang terkait dalam hal ini. Usai diotopsi di rumah sakit, korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi, Banyuasin untuk dikebumikan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Syatria, iNews melaporkan. Lima orang warga tersambar petir saat berada di pematang sawah di Kecamatan Taman Pemalang, Jawa Tengah. 3 diantaranya meninggal, 1 kritis dan 1 orang lainnya selamat. Tangis histeris terdengar saat keluarga korban melihat anggota keluarganya terkapar tidak sadarkan diri di tepian sawah di Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 5 warga Desa Cibelok tersambar petir saat berada di sawah. Saat kejadian, sebagian korban sedang berteduh di pematang gubuk dan secara tiba-tiba tersambar petir. Sementara korban lainnya sedang memancing ikan di saluran irigasi sawah. 3 orang warga dilaporkan meninggal, 1 kritis dan 1 lainnya selamat dan kembali ke rumahnya. Tadi emang kondisi cuaca di daerah situ hujan ya Pak? Itu hujan, terjadi petir 2 kali. Seluruh korban tewas telah berada di Rumah Sakit Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah untuk diotopsi, sementara korban kritis dalam perawatan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan.
Pemirsa, jangan lupa untuk selalu memeriksa tabung gas Anda secara berkala. Pasalnya tabung gas yang bocor dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti peristiwa yang dialami seorang warga di Lebak, Banten. Sebuah rumah di Kampung Cibilik, Desa Girilaya, Banten, Kamis pagi ludes terbakar. Sebelum api membakar hangus rumah milik Budi, warga sekitar sempat mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah yang diduga berasal dari tabung gas berukuran 3 kg. Tabung gas diduga bocor sehingga memantik api yang dengan cepat membesar. Sulitnya akses membuat mobil dinas pemadam kebakaran tidak bisa menuju lokasi kebakaran. Warga pun memadamkan api dengan alat seadanya. Kemungkinan pradugaan inti dari gas yang bocor terus meledak. Terus untuk penanganan sendiri seperti apa, Pak? Gotong royong rame-rame masyarakat semua udah turun. Dari pemadam kebakaran susah ya untuk jauh. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Bogor, Jawa Barat, diduga disebabkan arus pendek listrik, 3 rumah warga terbakar. Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di permukiman padat penduduk di Kampung Pagelaran, Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan rumah warga dan merambat ke bangunan rumah sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Lokasi yang sempit membuat mobil pemadam tidak dapat menembus titik lokasi. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Ya tiba-tiba besar aja ya apinya ya. Apinya tiba-tiba besar terus merembet ke rumah sebelah ya. Mungkin dari korsleting listrik. Peristiwa ini terjadi karena arus pendek. Kalau dilihat dari kronologis sehingga timbul kebakaran api membesar lebih 3 rumah. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.